Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli mentega dicampur kikil, makan blewah di tengah sawah. Wong wadon negla pancen centil-centil, tapi insya Allah pada ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil hurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Muhammad Thayyib yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yahya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Somantri yang kami taati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kiai Haji Rojudin dan kepada Bapak Kiai Guru Hamim yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmuna. Kepada sadayana para ajengan, para kiai yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami, yang kami pundi-pundi, yang kami taati dan yang kami hormati. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Negla. Wabil akhos kepada Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu, Bapak Bambang Irwanto, atau yang mewakili beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PBD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Negla yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Jamaah Mushola Al-Furqon, alumni Mushola Al-Furqon, yang mudah-mudahan selalu ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditambahkan ihsannya, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma amin. Wabil akhos kepada jamaah muslimin muslimat, kepada rekan Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, kepada rekan-rekan Banser dan pemuda yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada sedoyo para jamaah yang hadir pada siang hari ini, para bapak haji pohajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bil wujuh dalam rangka silaturahmi, reuni keluarga besar jamaah Mushola Al-Furqon, dan sekaligus peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim ala bersama keluarga besar jamaah Dukuh Kubang Wungur Desa Negla Kecamatan Losari. Ya mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sadaya nah tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma Amin. amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kaula hormati hapunten pisan abi teu tiasa bahasa Sunda, tiasana cuman salit-alit. Salit-salit Bu, jadi hapunten ya bahasana campur sari wae. Bahasa Indonesia campur bahasa Jawa, bahasa Sundanya. Jadi ya bahasana campur sari mohon. Oh. Subhanallah luar biasa sampai saya nepi di Desa Negla. Jamaah Al-Furqonnya semangat, panitianya semangat. Panjenengan sadayana rawuh di dia majelis umpek-umpekan, desel-deselan, pangkon-pangkonan. Saya tanya sampean semua percaya aya corona apa henteu? Tak aya? Coba saya tanya yang di belakang sana. Yang belakang halo. Iya, tipengker masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Teu kebagian. Makanya berangkat nu gasik. Yang teu kebagian snack tetap rezekinya nu barokah. Saya mau tanya sama yang ibu-ibu belakang, Bu. Ibu Pak, jawabnya kah apa nun? Nun apakah? Kalau kah orang Sunda asli. Kalau nun masih campuran Jawa sedikit. Jawabnya kah apa nun nih? Oh nun. Oh kah berarti orang Sunda asli. Bu, ibu percaya aya corona apa ente? Ente percaya? Masya Allah, orang sombong. Yang terpercaya corona saya katakan sombong. Kenapa sombong? Kanjeng Nabi aja mengingatkan, nikmatani maghbunun ala katsirim minan nas, as-sihhatu wal farahu. Aya dua nikmat yang sering melalaikan manusia, yaeta nikmat sehat lan nikmat sempat. Sampean teu percaya corona kan ngomongnya pas lagi badannya sehat. Pas badan masih waras, badan sehat, memang sombong teu percaya corona. Saya juga dulu begitu, hampir ketularan orang Negla. Hampir saya nggak percaya corona. Saya pikir corona politik. Saya pikir corona wong dodolan vaksin. Saya pikir corona itu ada orang yang jualan obat, Bu. Tapi setelah saya sombong, ternyata wong sombong langsung dikasih cobaan sama Gusti Allah. Saya nggak percaya corona, akhirnya udahlah saya nantang pemerintah, ikut aja. Tanggal 2 sampai tanggal 20 Juli saya nantang pemerintah. Nantangnya apa? Nyong manut. PPKM angrem ning omah. Ente ke warung, ente jamangan di masjid, jamaan di rumah. Angrem sampai ngendog-ngendoga nang omah. Kenapa saya tantang pemerintah? Iya, saya manut coba 20 hari di rumah. Betul-betul coronanya minggat apa ente? Entah keluar rumah sama sekali. Tapi setelah saya di rumah wae,
entah keluar rumah sama sekali, ke warung pun enggak, ke masjid juga enggak, sholat jamaahnya di rumah. Ternyata setelah tanggal 20 malah saya sakit meriang entah mari-mari. Saya tanda tanya butuh bulan Juli. Saya PPKM ngikut pemerintah, malah setelah tanggal 20 saya sakit panas, enggak sembuh-sembuh, Bu. Badan panas, balung pada sakit, badan pada lara. Badan lara bahasa Sundanya naon? Kah? Nyeri. Nyeri awak, balung pada sakit, malam gak bisa tidur, gelebagan, sirah ini, kepala sampai kunang-kunang. Ternyata badan gak bisa tidur, persis kayak ciri-cirinya wong ora duwe duit. Apa-apa Kiai, Pak Haji, saya itu pas lagi sakit, pas meriang itu hari Ahad. Senin pagi saya biasanya puasa, saya minum paracetamol. Habis minum paracetamol tetep panasnya nggak turun. Akhirnya saya nyicipi masakan mamaknya saya. Saya cicipin masakan mak saya, ya Allah, nggak asin, nggak manis, anu pedes, cuma pating sreset di ilat. Khawatir kan saya takut corona. Saya ambil air minum. Pas saya minum, ya Allah, entah air rasana. Ternyata air bening. Tambah penasaran, khawatir corona mbok sampai nular ke keluarga. Saya ambil fresh care, Bu. Ibu tahu fresh care? Minyak roll yang baunya tajam banget itu. Pas saya cicipin, saya ambung. Ini Pak ngambung teu bisa ngambung. Saya ingat, oh ya jomblo teu bisa ngambung. Mau ngambung saha? Kawin juga belum. Can ngagaduhan salaki. Ngambung saha? Musim corona banyak orang entah berani ke rumah sakit, entah berani ke dokter, walaupun meriang akhirnya dirawat di rumah. Betul, Bu? Karena saya badan panas, saya nggak takut. Saya langsung berangkat ke rumah sakit ke Siaga Medika. Khawatirnya corona malah nular ke keluarga. Saya ke Siaga Medika Banyumas. Saya langsung swab PCR. Swab PCR di Siaga Medika, ya Allah, biayanya 1.200.000. Disogrok irunge, disogrok telake, saya disuruh bayar. Saya yang disogrok, saya yang bayar. 1.200.000. Saya kurang mantep, tambahin rapid yang diambil pucuk darahnya ini dijentik. Alhamdulillah saya nunggu 2 hari. Ternyata setelah labnya keluar hasilnya alhamdulillah negatif corona. Ternyata cuman gejala tipes. Setelah di lab darahnya hasilnya keluar, ternyata memang gejala tipes. Akhirnya saya pulang dan alhamdulillah keluarga pun nggak ada yang ketularan sakit. Berarti bukan corona. Alhamdulillah. Saya pulang ke rumah beberapa hari kemudian setelah sembuh sakitnya ada surat undangan vaksin. Nah saya mau tanya nih, di Negla tos divaksin KB belum? Udah? Parantos? Belum? Oh ada yang udah, ada yang belum. Yang belum itu mungkin karena punya riwayat penyakit ya? Oh enggak. Lah yang belum ke vaksin itu karena takut apa karena belum dapat undangan? Karena takut? Ya Allah, Cesartina. Nangarep dewek, banter sorangan. Katanya takut, Sarwa, saya juga pas lagi mau divaksin, Sarwa sama ampean. Dalam? Sarwa? Ya cangkem-cangkemku kok.
Oh, bukan sarwa. Sarwa. Mohon dimaklumi. Soalnya ini lagi belajar bahasa Sunda, jadi ini jadi orang Sunda amatiran. Sarua. Oh, harus manyunnya. Sarua. Sampean takut divaksin, Bu? Sarua. Pas saya mau divaksin kan denger-denger kabar ada yang disuntik vaksin terus mati. Loh, saya juga kepikiran tuh. Tapi berhubung mubalekho harus kasih contoh, saya berangkatlah ke puskesmas mau disuntik vaksin. Saya tanya dulu kan sama Pak Dokter, Dok, tapi saya habis sakit 2 minggu. Gimana ini, aman apa enggak? Aman, ini saya lihat cuman gejala tifus. Insya Allah kalau divaksin coba nanti ditensi dulu darahnya. Kalau normal bisalah divaksin. Bareng ditensi ternyata alhamdulillah normal darahnya. Ayah ibu-ibu sebelah saya takutnya luar biasa, Bu. Dia tanya begini, Dok, saya punya diabetes, Dok. Orang diabetes boleh divaksin te? Nah, dicek dulu nih gula darahnya tinggi apa enggak, tensinya tinggi apa enggak. Saya sekalian tanya, Dok, saya diabetes boleh makan donat ente? Boleh, yang penting nu tengah-tengah nawae. Donat kan bolong. Boleh makan donat asal tengah nawungkul. Lah ternyata bareng ditensi dia juga deg-degan grogi, akhirnya tensi darahnya tinggi. Setelah dicek gula darahnya ternyata juga tinggi, akhirnya gagal untuk bisa divaksin. Jadi saya kasih attention, peringatan. Namanya vaksin itu hak asasi manusia. Panjenengan mau vaksin, lihat dulu badannya sehat apa ente, punya riwayat penyakit apa ente. Ini supaya kita saling menjaga kesehatan. Yang sudah vaksin, yang nggak punya penyakit, mudah-mudahan badannya selalu sehat walafiat. Yang punya riwayat penyakit, moga-moga rawuh panjenengan di dia majelis nuka panasan malah justru diangkat kabeh penyakitnya. Kita dijauhkan dari segala wabah dan musibah. Allahumma amin. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sareng-sareng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi sekali deui semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. pas kan
Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi sekali lagi saya mohon kita saling membantu. Coba ehonya dihilangkan lagi. Iya, mana pengatur sound system? Pengatur sound. Oh, di bawah saya. Jadi saya di atasnya. Pak pengatur sound system ini pinter. Tadi udah dari awal saya salam sampai sekarang nggak pakai eho. Pas lagi selawatan pakai eho. Masya Allah, berarti ini pinter. Hatur nuhun akang sound. Moga-moga sound systemnya tambah laris. Rezekina berkah barokah. Sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma Amin. iya, ibu-ibu sebelah anu di bawah pohon cau protes wae aya naon? Kakak. Oh, si ibu nutupin mumpuni. Ya Allah, tenan naon ibu? Umpama panjenengan teu bisa lihat wajahnya mumpuni, tenan naon? Yang penting kan suaranya nu jelas. Betul? Leres? Iya, jadi tenan naon kalau sampean teu ningali merongosna tonggosna mumpuni. Yang penting suarana nu jelas. Mah hatur nuhun ibu. Tos rawuh di jamaah Al Furqon. Saya mewakili jamaah reuni Al Furqon. Hapunten pisan ieu. Sebenarnya sudah menyiapkan segala sesuatunya. Malah ya ibu-ibu calikna calik praktis, bokong ngelemprak sikile atis. Tapi ikhlas ya Bu ya. Ikhlas ya Bu nggih. Mudah-mudahan yang duduk di sini, yang hadir di sini, kita kepanasan hari ini, insya Allah menjadikan dielong dosa-dosa kita oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pemerintah tidak melarang sholat jamaah, tidak melarang hajatan, tidak melarang pengajian. Yang dilarang adalah berkerumun. Tenang. Hari ini panitia tos minta izin kakuwu ka kacamatan. Memang dibolehkan pengajian asal yang hadir ikut protokoler kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak 1 meter 1 meter. Entah usah khawatir deh. Kita hari ini tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Betul? Laras. Nah, karena berjejer-jejernya belum bisa jaga jarak 1 meter 1 meter. Jadi hapunten, boleh ambil gambar, foto, video pengajian hari ini, boleh. Asal jangan live streaming, jangan live YouTube, Instagram, Facebook, dan jangan diupload ke media sosial. Boleh ambil gambar, foto, video, tapi untuk dokumentasi pribadi. Setuju? Sepakat? Cocok? Soalnya sampai pengajian na'udzubillah min dzalik ada terjadi apa-apa, pasti nu tanggung jawab pertama itu kuwuna Bu. Karunya Pak Kuwu belum balik modal. Sampai dicopot jabatannya kan repot. Gimana Kuwunya ente hadir? Tenan naon? Karena memang peraturan musim PPKM kepala desa nggak boleh hadir. Iya emang begitu. Soalnya kalau pemerintah desanya sampai melihat dengan mata kepala sendiri yang hadir ini berjejer-jejer, ini malah yang dimintai pertanggungjawaban pasti kepala desana. Jadi bukan Pak Kuwu nggak senang ngaji, bukan. Tapi karena memang peraturan PPKM, singkatan dari pokoknya pengajian karo mumpuni. Ya ketimbang PPKM plonga-plongo kurang mangan, saya ganti sendiri aja. PPKM pokoknya pengajian karo mumpuni. Moga-moga semangatnya jamaah Al Furqon ngadak sholawat koronandang minggat. Allahumma amin Allahumma.
Maka dari itu nggak pantas, nggak seharusnya, nggak semestinya orang punya akal kok sampai tanya, buat apaan maulidan? Ente pantes. Orang punya akal masih waras, nggak pantas bertanya buat apa memperingati maulid Nabi. Kalau sampai ada orang yang punya akal, dia bertanya buat apa maulidan, seolah-olah dia tidak gembira dengan adanya Kanjeng Nabi yang membawa Islam tenggene alam dunia. Nggak pantas sampai takon maulidan go ngapa. Hari ini kita minta izin aja susah sama kecamatan. Mengeti maulid Nabi kan saking cintanya kita sebagai umat kepada Kanjeng Nabi. Dalam rangka apa? Kita kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi. Soalnya kalau cuman sekedar ngaku gampang. Bentar, saya keserimpet kelasa. Sebentar. Set, mangga. Atur nuhun. Ya kelasana nyerimpungi sikil. Sikil bahasa Indonesianya sampeannya. Kaki. Saya pernah hidup di Bandung, Bu. Saya di Bandung itu sekitar 5 tahun, tapi dulu pas kecil saya dikasih tahu iya namanya sampean. Oh, itu Sunda. Lah ini apa sih nih? Sunda. Oh Sundanya agak kasar. Oh jadi sini sukanya yang kasar-kasar. Oh bedanya Sundanya. Oh ini sampean, ini beheng, ini beteng, ya kan? Jadi ya bahasana belajar bahasa Sunda dikit-dikit. Di bahasa Bandung iya namanya sampean, bahasa Cilacap namanya sikil. Sini naon? Suku. Sama. Sarua. Di Cilacap bahasa alusna kaki itu suku. Sini bahasa alusnya kaki juga suku. Sampean. Aduh pusing sendiri saya ngajak sama orang sini. Udahlah sampean utawa suku ngaten ya Bu. Tadi saya mau cerita apa kok bisa bahas sampean nama suku. Jadi lupa saya. Oh keserimpet. Iya gara-gara keserimpet. Nggak pantas orang punya akal sampai tanya buat apa maulidan, buat apa memperingati maulid Nabi. Justru memang kita ini memperingati maulid Nabi saking senangnya jadi umat Kanjeng Nabi. Namanya ngaku kan gampang, yang susah itu kan diakui. Betul? Leres? Saya ulang. Ngaku itu gampang, tapi yang susah itu diakui. Contoh, saya ngaku jadi istrinya Guru Hamim. Guru Hamim yang mana nih? Punten ya Pak Guru. Ini kan umpama. Misalnya, andaikan ini contoh saja. Misalnya, saya ngaku jadi istrinya Guru Hamim. Saya ngaku, tapi pertanyaannya, apakah Guru Hamim mengakui mumpuni istrinya Guru Hamim? Ini pasti garwane istrinya harimnya Guru Hamim hadir ini. Pantesan langsung gini-gini nolak. Kalau sang istri nggak hadir kayaknya oh iya ngaku. Beda lah. Tapi Guru Hamim tadi langsung ngejawab, enggak, bukan istri saya. Saya juga nggak mau jadi istri kedua. Hello. Saya mau jadi yang pertama dari yang terakhir.
Wanita kudu duwe prinsip, betul Bu? Akhirnya si ibu ngejawab, pantesan teu kawin-kawin. Ya biarin saya yang jalanin sampai repot. Saya sampai hari ini belum nikah, bukan lagi pilah-pilih. Seumpamanya pilah-pilih juga boleh. Wong beli kipas angin aja milih. Betul? Milih kipas angin namanya harga kan bawa rupa. Kepinginnya miliki kipas angin ya sing apik, sing awet, sing bagus, sing tahan lama. Kipas anginnya sampai pinginnya sing demagang, sing bagus. Yang namanya milih barang. Lagi milih barang wae milih. Masa milih suami nggak milih? Ini untuk selamanya sampai akhir hayat. Yang saya harapkan juga rumah tangga-tangga yang menuju sorga. Kalau hanya sekedar ngene bojo, udah dari SD saya nikah Bu. Yang ngantri banyak, tinggal milih saya. Tapi saya punya prinsip, saya kepingin ngaji dulu. Ibu-ibu sekarang jadi muslimat fatayat, ngaji punya ilmu bukan untuk menyepelekan suami, tapi justru untuk mendidik anak-anak kita supaya kita wong wadon bisa melahirkan anak yang soleh soleha. Kan begitu Bu? Makanya jadi saya sampai hari ini masih sendiri, tos genep likur tahun. Salah ente ngomong nak? Bener? Betul? Genep likur tahun, tos tua belum? Belum tua? Alhamdulillah. Saya tiba-tiba besok pagi nikah juga nggak tahu. Yang namanya rezeki, betul Ibu? Jadi di sini umpama ayah perawan tua, jangan ditanya kapan nikah. Didoakan saja, moga-moga. Gak usah cepet-cepet nikah, gak usah. Nikah itu gak harus cepet-cepet. Nikah itu bukan hanya untuk 2-5 tahun, tapi untuk selawase. Kepinginnya yang pertama dan terakhir bisa bangun rumah tangga yang mawaddah warohmah wasakinah. Allahumma. Didoakan saja, moga-moga panjenengan dipilihkan oleh Allah suami yang soleh yang bisa memimpin sampean dunia akhirat. Nah, amin Allahumma. Yang ditanya seneng, nggak jadi beban. Namanya orang belum nikah ditanya kapan nikah, mumet Bu. Beban mental itu. Orang udah nikah saja belum diparingi anak keturunan, sebentar-bentar ditanya kapan dua anak, itu beban mental. Nggak usah ditanya kapan punya anak, doakan saja. Umpamanya Anda bertanya anaknya udah berapa, jangan bertanya kapan dua anak. Salah pertanyaannya. Nih virus corona memang berbahaya, tapi lebih berbahaya mah virus congornya tetangga. Kadang kalau ngomong itu sewudele dewek bahasa Sundanya sewudele sorangan. Tanya nggak dipikir dulu, orang udah nikah sampai tahunan kepingin banget punya anak, usahanya pasti luar biasa. Pasti nggone berobat taringan di ora sama widi perintah. Malah ditakoni mulane ya gawe model begini. Nggak usah ditanya modelnya yang mau kemurep melumah miring. Pamannya Anda bertanya anaknya udah berapa, padahal jenengan tahu dia belum punya anak. Tapi tanyanya anaknya udah berapa, kan akhirnya dia yang jawab sendiri. Memang ini alhamdulillah masih belum dikasih amanah. Didoakan ya Bu, moga-moga Allah kasih titipan amanah dengan segera dan dengan tepat waktu. Kan jadi jawabnya begitu. Akhirnya jangan mendoakan ya mudah-mudahan sabarnya panjenengan, ikhtiarnya panjenengan diridhoi oleh Allah, segera dikasih momongan. Kan yang ditanya jadi enak. Betul? Yang ngejawab enak, jenengan yang tanya begitu sopan, tinggi derajatnya sebab orang Islam ada orang yang punya akhlak. Maka nggak pantas juga orang punya akal kok sampai tanya ngapain sih maulidan, seolah-olah dia nggak
percaya dengan adanya Kanjeng Nabi, seolah-olah nggak gembira dengan hadirnya Kanjeng Nabi tang alam dunia sing bawa Islam tang alam jagat raya. Maka ayat cerita, ayat seorang nelayan ternyata Masya Allah begitu ahli ibadah, gemar sholawat dari sejak dini. Karena ternyata beliau ngaji sama kiai, cuma karena dia pegawaiannya, pekerjaannya nelayan, akhirnya ngajinya belum tuntas. Tapi walaupun ngajinya belum tuntas, dia gemar sekali baca sholawat. Sambil nyambut gawe, sambil sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallallahu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Sambil jala ya sambil sholawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Nangkep ikan ya sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Sambil nyiapin jala ya sambil baca sholawat, sallu alaihi wasallimu taslima. Aben itu. Aben bahasa Sundanya naon? Setiap rutin. Kakak Mayeng baca sholawat ngapa-ngapain. Suatu hari itu nelayan lagi dandani jala, lagi memperbaiki jalannya di bibir pantai. Tiba-tiba ada rombongan kiai pakai jubah, pakai sorban, hendak naik perahu mau nyebrang ke pulau sebelah, mau dakwah di pulau sebelah. Ternyata rombongan kiai ini mendengar dan melihat secara langsung ini nelayan memperbaiki jalannya sambil baca sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima, dengan keras dan gamblang. Rombongan kiai ini seneng, Masya Allah. Itu nelayan ahli ibadah, gemar sholawat, moga-moga dapat syafaat dunia akhirat. Tapi setelah didekati itu nelayan, ada seorang kiai yang negur gara-gara dengar baca sholawatnya si nelayan. Akhirnya kiai ini negur, ya Allah Kang Sardi, sampai nih baca sholawatnya indah banget, lanjutin terus, moga-moga istiqomah. Tapi hapunten pisan ya nu Kang Sardi, sampean baca sholawatnya rada keliru. Jangan solu tapi soli. Oh gitu Kiai. Makasih masih matur nuhun. Atur nuhun pisan ya. Saya udah dibenerin baca sholawatnya. Oh ya, mangga lanjutin gue dadi nelayan. Kiai ini serombongan naik perahu, terus beliau nyebrang ke pulau sebelah, dan nelayan ini sambil ngelanjutin dandani jala sambil baca sholawat lagi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Tadi solu apa soli ya? Lupa dia. Karena udah tahunan biasa baca sholawat sallu alaihi wasallimu taslima, ditegur dia bingung. Tadi yang bener solu apa soli? Soli apa solu? Lupa tuh nelayan. Baru ditegur udah lupa. Akhirnya si nelayan ini dia lari dengan kencang nusul rombongan sang kiai naik perahu. Dan ternyata ini nelayan dia tetap lari nguber itu pakai serombongan. Setelah sampai di pinggirnya perahu sang kiai, ini nelayan bilang, Kiai, tadi yang bener soli apa solu? Solu apa soli? Si nelayan ini bertanya. Lah kiai ini rombongan ditanya malah kaget. Kaget bukan kepalang, ternyata ini nelayan dengan semangat ngejar perahunya sang kiai. Ini nelayan gone melayung, gone lari, sampai ternyata di atas permukaan air. Jebule sang nelayan niki derajat makomnya adalah wis kaya dene wali. Kenapa? Soalnya rajin baca sholawat sampai enggak pernah cari aib orang lain. Dia nyambut gawe pun lisannya sholawat, akhlaknya sholawat. Sang kiai malah ditanya kaget, ya Allah Kang Sardi, untukmu, buat kamu entah soli entah solu, bener. Nggak usah jadi permasalahan, saya malah minta maaf hapunten. Ternyata makom sampean lebih tinggi derajatnya ketimbang saya. Mangga dilanjutkan.
Ternyata karena gemar sholawat sampai urusan-urusan yang sulit-sulit dimudahkan oleh Gusti Allah. Karena akhlaknya tiap hari ahli ibadah sampai nggak kober cari eleke wong lia. Lisannya sholawat, kelakuannya sholawat, sampai diangkat derajatnya oleh Gusti Allah. Wong-wong sing mulia, wong-wong sing bersih, munggueh Gusti. Lah kita mengeti wiosan dalam Kanjeng Nabi, kita memperingati Maulid Nabi, kita kepingin dapat pengakuan. Nggak hanya sekedar ngaku, tapi kepingin dapat pengakuan, betul-betul jadi umatnya Kanjeng. Tadi guru Hamim ngendika di panggung, supaya mumpuni pakainya bahasa Indonesia apa bahasa Sunda. Tapi ini bahasanya campur sari wae ya Bu ya. Soalnya saya ngajinya juga sama gurunya guru Jawa. Jadi ada sholawatan, ada nadom, kadang nadomnya nadom Jawa. Kalau orang Jawa nadomnya nadom Jawa, kadang kalau disundakan saya belum belajar jadi juga agak bingung. Jadi hapunten ya bahasana juga campur Jawa dikit ya Bu ya. Salu ala Nabi Muhammad. Salu ala Nabi Muhammad. Rabiul Awal Isnen dinane tanggal ping rolas titi mangsane Nabi Muhammad waktu wiyose padange jagat sinar cahyane padange jagat sinar cahyane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji adfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami bulan lahire Nabi panutan kabeh wong Islam gawe hormatan menjunjung tinggi derajat utusan nganti saiki dadi pengetan nganti saiki dadi pengetan irfa ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syami wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami marhaban ya nur terang cahyane asyraqal badru tambah padange jeng Nabi lahir syiar jagate luar biasa sekabehane
luar biasa sekabehane monggo ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim maka alhamdulillah hari ini di tanggal 2 Rabiul Awal saking senengnya kita, saking bahagianya kita, saking bungae warga masyarakat desa Negla menyambut Negla desanya Negla pedukuhannya kampungnya Kubang Wungu jadi seluruh warga Kubang oh ya Kubang Wungur sabar Bu jangan emosi yang dipikirin banyak Kubang Wungur Bu pakai B pakai ba Bungur wala karo sing arep ngamplopi melak kelalen Kubang Bungur bahkan seluruh orang Islam sedunia seneng nyambut hari bulan lahirnya Kanjeng Nabi. Maka mangga kalau kita udah seneng baca sholawat, akhlaknya pun juga sholawat, kelakuannya juga ikut sholawat, dan kita panjenengan sadaya nah mangga derek syariatipun Kanjeng. Kalau kepingin diakui umatnya Kanjeng Nabi ya kudu nglakoni apa yang jadi ajarannya Kanjeng Nabi baru bisa dapat pengakuan. Saya cuma ngaku jadi istrinya Pak Guru Hamim kan cuma ngaku, pengakuannya nggak dapet. Berarti kan kalau cuma ngaku-ngaku ya mana sampean percaya. Betul? Laras? Kalau pengakuan harus ada pembuktian. Maka bukti kita kalau jadi umatnya Kanjeng Nabi, kepingin kumpul sama Kanjeng Nabi di sorga, maka ayuh kita ngelakoni akhlaknya penduduk sorga. Al jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Ternyata sorga rindu kangen sama manusia-manusia yang akan saya jelaskan sesuai dengan hadis Nabi. Yang pertama kata Nabi, sorga kangen rindu sama orang yang talil Quran, orang yang suka baca Quran, orang yang seneng tadarus Quran, orang yang gemar baca Al-Quran. Bu, assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah. Di rumah punya Quran? Masya Allah. Qurannya ditaruh di mana? Di lemari. Ya Allah, tanggane Cesartina. Yang masih di lemari dikeluarin dibaca buat tadarus. Setuju? Insya. Yang udah dibaca moga-moga bisa istiqomah. Satu hari satu juz kuat apa ente? Ente kuat? Mulanya bahasa Jawa, makanya bahasa Indonesia dadine mulanya. Makanya punya grup WhatsApp, jangan cuman grup WhatsApp senam tok. Senam semangat gidro jogedan. Baca Al-Quran males-malesan. Udah wong wadon kene, ana. Ngisor langit adoh. Sekali-kali punya grup WhatsApp semaan Quran Muslimat Fatayat Negla, sewidak ibu-ibu muslimat NU
Dibikin grup WhatsApp-nya. Kan sekarang banyak tuh yang namanya WhatsApp dibikin grup. Jangan cuman grup ngerumpi. Grupnya grup semaan Quran. Sekarang ada one day one juice. Ada juga semaan Quran pakai grup WhatsApp, setoran. Jus pertama Sartini karo Sartina. Jus 2 Sarinem karo Saripah. Berarti satu hari itu sewidak ibu-ibu bisa khotam 30 juz. Alhamdulillah. Di sini maaf punten ayah ibu-ibu yang nun sewu belum lancar baca Quran. Ayah? Malah seueur? Jangan cilik hati. Isin eta, malu eta, tos ente baca Quran, gak mau belajar. Aduh, cilaka mencit. Udah nggak bisa baca Quran, nggak mau ngaji, tuh namanya wong celaka. Kemarin saya ngaji di Bala Pulang Tegal, Pak. Aya 5 kelompok jamaah ngaji semangat pisan, ternyata lansia 60 tahun ke atas itu. Nggak bisa baca tulis Al-Quran, buta huruf hijaiyah. Tapi semangatnya ngaji karena ustadznya pinter ngerangkul. Pak Ustadz bilang tos sahawae nu habis ngasar tak aya pegawean. Tos dari Sabin Sabin ya sawah. Bablesan pisan kau pakai bahasa Cilacap ieu ngapunten. Dari sawah. Tos dari sawah. Tos dari sawah, dari pasar, dari karangan. Mangga kula panjenengan sadaya ngaji di masjid, di musola, kita belajar baca Al-Quran. Ustadz pinter ngerangkul. Memang satu kelompok paling orang 15-17 orang, Bu. Tapi lansia itu sampai dari 5 kelompok, 2 kelompoknya punya nazar begitu indah nazarnya. Nazarnya begini, ya Allah, moga-moga abi baca Quran bisa lancar ya Allah. Kalau tos lancar bisa khotam 30 juz. Moga-moga pas lagi kataman wisuda ngundang mumpuni ya Allah. Ya Allah, tos sepuh-sepuh punya nazar kalau udah khotam Quran mau ngundang mumpuni. Makanya saya bisa cerita. Bukan promosi. Saya malah nelangsa sampai Brebes mili. Udah sepuh-sepuh sudah tahun ke atas lagi kataman itu pakai baju wisuda, pakai toga. Naik ke panggung, Bu. Saya nelangsa, ya Allah, saya merasa tertampar sebagai yang muda. Yang muda pada malas-malasan belajar, pada malas-malasan ngaji. Aya nu sepuh-sepuh punya kesadaran tinggi. Sampai kemarin pas lagi PPKM itu pengajian dilaksanakan, hampir gagal pengajiannya karena tidak diperbolehkan oleh kepolisian, karena memang ada banyak manusia meninggal dunia di sana gara-gara kasus corona. Akhirnya tetap mengadakan pengajian, tapi yang hadir cuma 30 orang. Itu kelompok yang kedua yang punya nazar di lapas lagi musim corona. 30 orang ini hanya dari yang khotam Quran dan dari pihak keluarganya saja. Jamaah mau pada ngaji aja nggak boleh sama polisi yang dijaga ketat. Hanya paling 30 orang. Tak aya tarup, tak aya layus, tak aya tenda, tak aya panggung. Sound system aja pakai sound system RT-an, Pak. Tapi saya tetap semangat. Karena apa? Setelah saya lihat, Masya Allah, semangatnya luar biasa. Udah sepuh-sepuh, saya sampai bilang, Mbah, kan bisa diundur besok supaya khotamnya itu bisa disaksikan sama masyarakat Bala Pulang kabeh. Saya bilang begitu. Mbak-mbaknya pada ngejawab, ya Allah, kalau diundur-undur terus kapan khatamnya? Saya tos tua mumpuni, saya tos bisa baca Quran, rasanya seneng. Kalau diundur-undur wae, ente saya takut sampai belum kata malah gugup.